Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa terakhir dalam bulan April tahun 2026. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 28 April 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan Paskah keempat dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 26. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 87 ayat 1 sampai dengan 7. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, tanggal 23 April 2024, tanggal 2 Mei 2023, tanggal 10 Mei 2022, dan tanggal 27 April 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30 hanya ada pada Injil Yohanes dan merupakan bagian pembuka dari Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 39 tentang Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Sahabat Kuntum yang terkasih, padatnya kesibukan harian kita, lagi serunya menonton drama Korea, asiknya bermain online game, dan bahkan hati yang sedang sensi serta baper bisa membuat kita mengalami gangguan saat mendengarkan sapaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Bahkan bisa jadi kita tidak mendengar lagi suaranya. Lebih celaka lagi saat masalah sedang menghimpit kita. Bukan tidak mungkin kita lebih suka mendengar suara yang lain daripada suara Allah Tritunggal Maha Kudus karena merasa Dia sedang jauh
dan tidak bakal menegur kita karena doa permohonan kita saat itu pun tidak segera dijawabnya. Akibatnya banyak sekali domba yang tersesat jalannya. Namun, kabar baiknya adalah Sang Gembala kita pasti akan selalu mencari domba yang tersesat dan membawanya kembali pulang. Sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan 29. Bahkan bukan tidak mungkin kita pun sebagai domba akan diajak Yesus Kristus pula untuk membantu mencari domba-domba yang sedang tersesat. Domba yang baik pasti mengenal, mendengar, dan mengikuti suara gembalanya. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 10 ayat 27. Kita akan mampu mengenali Allah Tritunggal Maha Kudus bila kita terbiasa mendengarkannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertanyaan sekarang adalah, berapa banyak waktu yang kita berikan buat mendengarkan suara Allah Tritunggal Maha Kudus setiap hari melalui bacaan firman-Nya? Berapa banyak waktu yang kita sisihkan buat berbincang dengan Allah Tritunggal Maha Kudus melalui doa setiap hari? Dan apakah kita langsung mengikuti Allah Tritunggal Maha Kudus dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita sehari-hari apabila kita sudah mampu mendengarkan dan mengenali suaranya? Sahabat Kuntum yang terkasih, mungkin kita bisa mulai memeriksa diri kita masing-masing di sepanjang hari ini. Mari kita gunakan setiap kesempatan yang masih Allah Tritunggal Maha Kudus berikan kepada kita untuk terus mendengarkan suaranya dan berjalan di jalannya. Karena penyesalan atas salah dan dosa hanya dapat diperbaiki semasa kita masih hidup di dunia ini. Jangan sampai bila waktunya tiba untuk menghadap Allah Tritunggal Maha Kudus, kita dalam keadaan tidak siap karena kita tidak termasuk ke dalam kawanan dombanya. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 10 ayat 26. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat hari Selasa, selamat pagi, dan Shalom.